Halo, perkenalkan nama saya Ayu Lestari Limbong. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan beberapa aplikasi yang saya gunakan dalam menggunakan website. Contoh aplikasi pertama yaitu Wix. Wix adalah platform pembuatan situs web yang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihan mudah digunakan. Wix dirancang untuk pemula sehingga tidak perlu belajar coding. Wix memiliki antarmuka drag and drop yang memudahkan pengguna untuk mengkustomisasi desain dan tata letak situs web. Berikutnya, koleksi template yang beragam. Wix menyediakan berbagai template yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, seperti untuk pariwisata, kecantikan, kesehatan, dan toko online. Selanjutnya, fitur SEO. Wix memiliki panel SEO untuk mengoptimalkan kinerja mesin pencari. Selanjutnya, dukungan pelanggan. Wix menyediakan dukungan pelanggan resmi melalui email dan chat langsung. Selanjutnya, custom domain. Wix menawarkan fitur custom domain sehingga pengguna bisa menggunakan nama domain sendiri. Nah, itu dia tadi kelebihan dari Wix. Sekarang kita membahas kekurangan dari Wix ya teman-teman. Yang pertama, kapasitas penyimpanan terbatas. Wix hanya menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 500 MB untuk pengguna gratis. Kapasitas ini mungkin tidak cukup untuk website perusahaan, toko online, atau media. Selanjutnya, teknik SEO yang ketinggalan zaman. Teknik SEO yang ditawarkan Wix lebih berfokus pada penargetan, pengelompokan, dan pemeringkatan kata kunci. Selanjutnya, iklan Wix tidak bisa dihilangkan. Iklan Wix tidak bisa dihilangkan di bagian atas website. Selanjutnya, fitur pelacakan mengharuskan paket berbayar. Fitur pelacakan hanya tersedia untuk paket berbayar. Nah, itu dia tadi kelebihan dan kekurangan Wix. Untuk kelebihan dan kekurangan aplikasi yang lain kita bahas selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi selanjutnya yaitu Webnote. Webnote adalah editor situs web daring yang menawarkan beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, untuk kelebihan, hosting yang aman dan andal. Selanjutnya, integrasi akun email profesional, peralatan e-niaga yang mutakhir, template yang memukau. Untuk kekurangan, pembuatan yang tidak fleksibel, dukungan pelanggan yang buruk, editornya yang pilih dan sisipkan sedikit kaku, perubahan dari beberapa elemen template bisa mencolok perbedaannya. Nah, itu dia tadi kelebihan dan kekurangan aplikasi Webnote. Untuk aplikasi selanjutnya kita bahas berikutnya. Nah, untuk aplikasi selanjutnya yaitu Weebly ya teman-teman. Weebly adalah sebuah platform untuk membuat website atau blog yang gratis ataupun berbayar sesuai kebutuhan kita. Kita bisa menggunakan platform ini untuk memulai blogger pribadi dengan menggunakan fasilitas blogger versi gratis. Adapun kekurangan dan kelebihan Weebly. Untuk kelebihan, jika menggunakan Weebly, kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan nama website yang ingin kita buat. Fitur Weebly untuk membuat website tanpa menggunakan kode. Nah, untuk kekurangan,
Situs Weebly hanya menyediakan membangun situs kecil saja. Jika kita ingin membangun situs yang besar, minimal harus 50 halaman. Nah, untuk aplikasi selanjutnya yaitu LYNK. Untuk kekurangan dan kelebihannya, nah untuk yang pertama kelebihan, browsing cepat karena hanya menampilkan teks. Maka itu kita hanya membutuhkan waktu yang sangat sedikit untuk membuka suatu alamat. Nah, untuk kekurangan, situs LYNK hanya menawarkan satu cara untuk mengisi kembali ke akun Anda. Nah, untuk aplikasi selanjutnya yaitu Google Sites. Nggak tahu membacanya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan mudah digunakan bahkan untuk pemula. Tidak memerlukan keahlian pemrograman atau database. Kreator dapat mengakses tools dari mana saja. Menyediakan 100 MB penyimpanan online gratis. Mudah ditelusuri menggunakan mesin pencarian Google. Nah, untuk kekurangan, kurang cocok untuk situs komersi. Tidak menyediakan pengaturan SEO, kurangnya panduan untuk troubleshooting, sumber atau dukungan untuk masalah teknis website cukup terbatas. Nah, untuk aplikasi berikutnya kita bahas berikutnya teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman, kita lanjut lagi untuk kelebihan dan kekurangan Google Sites tadi. Nah, untuk kekurangan, tidak menyediakan fitur untuk mendesain halaman. Nah, untuk kelebihan, gratis, mudah ditelusuri sesuatu, dan berbagai macam pencarian. Nah, untuk aplikasi selanjutnya yaitu website Koin ya teman-teman. Untuk kelebihan dan kekurangannya, nah, untuk kelebihan, jangkauan global yang canggih yang memudahkan kita untuk mengakses informasi. Nah, untuk kekurangan, memiliki batasan dan aturan tertentu. Oke, untuk aplikasi selanjutnya kita bahas di berikutnya teman-teman. Nah, untuk aplikasi berikutnya yaitu SimDiv. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan, mudah digunakan, ada versi gratis dan pro. Dapat mengedit website dengan mudah. Nah, untuk kekurangan, lebih banyak yang tertarik dan ingin mencoba versi pro atau berbayar. Nah, untuk aplikasi yang terakhir yaitu Jetpack. Jetpack memiliki banyak kelebihan dan kekurangan, tergantung konteks penggunaannya. Jetpack adalah plugin WordPress yang memiliki banyak fitur seperti keamanan, pengoptimalan, dan pemasaran. Nah, untuk kelebihan Jetpack, multifungsi, sehingga Anda hanya perlu satu plugin untuk mendapatkan berbagai fitur. Selanjutnya, komprehensif dan mudah digunakan, seperti pencadangan waktu nyata, firewall, aplikasi web, pemindaian malware, dan perlindungan spam. Nah, untuk kekurangannya, ukurannya besar, ada fitur yang dapat memperlambat performa blog, ada kemungkinan berpengaruh buruk terhadap SEO. Nah, adapun kesimpulan dari beberapa aplikasi yang telah saya gunakan membuat situs website, yaitu aplikasi dari SimDiv ya teman-teman. Mengapa saya memilih aplikasi SimDiv? Karena menurut saya sendiri aplikasi tersebut sangat mudah, sangat gampang untuk membuat suatu situs website. Karena membuat situs website tanpa menggunakan nomor KTP, NIK, KK. Tapi jika teman-teman sudah mempunyai KTP, teman-teman bisa memasukkan nomor KTP juga. Nah, itu dia kesimpulan dari beberapa aplikasi yang telah saya gunakan.
Sekian video dari saya. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih guys.